doanya. Halo adik-adik, halo Kak Isya. Halo Karno. Bertemu lagi dengan saya Kak Arnold dan Kak Isya. Hari ini kita akan beribadah Minggu 25 April 2021. Sebelumnya mari kita bernyanyi dengan judul Segala Puji Syukur. Adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam ibadah hari ini, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami telah berkumpul di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati pada hari ini dari awal, tengah, dan hingga akhirnya. Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, mari kita bernyanyi dengan judul Anak-anak Puji Nama Allah. Harapan adik-adik udah siap kan semuanya kan adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita nyanyi dulu dengan judul Firman Allah Jaya. Oke adik-adik. Pasti adik-adik di rumah sudah tidak sabar ya mau membaca dan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Nah, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Nah, ayo adik-adik di rumah lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menjaga kami sampai saat ini ya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau mau menyertai kami agar kami boleh dapat mengerti dan memahami maksud dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Baik adik-adik, kita akan membaca Alkitab hari ini yang terambil dari 2 Raja-Raja 7 ayat 1 sampai 9. Kitab 2 Raja-Raja 7 ayat 1 sampai 9. Kakak akan membacakannya ya. Adik-adik di rumah mendengarkan. Lalu berkatalah Elisa,
dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini, sesuka tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 suka jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah, kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang, marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Lalu pada waktu senja, bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu dengan mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Karena itu, bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja, dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu dengan begitu saja. Mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu, mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali, masuk ke dalam kemah yang lain, dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang, marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja. Demikian firman Tuhan. Adik yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini tentang salah satu nubuat Nabi Elisa. Nah, di tengah kelaparan yang melanda karena dikepung oleh tentara Aram, Nabi Elisa menyampaikan firman atau bernubuat tentang harga tepung dan jelai yang akan turun. Nah, ini tentu membuat kaget warga karena biasanya kalau negara lagi perang, semuanya itu susah. Karena susah, harga-harga barang itu pasti mahal. Nah, tetapi dalam firman Tuhan saat ini, malah Nabi Elisa mengumumkan bahwa akan turun harga jelai dan tepung. Nah, nubuat Nabi Elisa ini membuat seorang perwira atau ajudan raja tidak percaya dan terkesan menghina. Kata dia, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masa hal itu terjadi? Jawab Elisa,
engkau akan melihat dengan matamu sendiri, tapi engkau tidak akan makan apa-apa. Dan akhirnya nubuat Nabi Elisa itu terjadi loh adik-adik, tetapi melalui kehadiran 4 orang yang sakit kusta. Adik-adik, 4 orang yang sakit kusta ini, mereka adalah orang Samaria. Nah, di zaman itu, orang yang berpenyakit kusta, biasanya itu mereka diasingkan, dipisahkan dari suatu tempat. Mereka diasingkan, dipisahkan karena mereka itu dianggap najis dan berdosa. Nah, 4 orang kusta ini tinggalnya itu di gerbang kota atau di pintu masuk ke kota. Ini supaya mempermudah kalau ada keluarga yang mau bawa makanan untuk mereka, itu akan lebih mudah karena mereka tinggalnya di depan gerbang kota. Nah, saat itu akibat dikepung bangsa Aram, 4 orang kusta ini juga mereka merasa kelaparan karena tidak ada bahan makanan yang masuk ke kota itu. Mereka berempat ini berunding bagaimana agar mereka bisa bertahan hidup. Lalu kata salah satu orang kusta, dia berbicara bahwa apakah kita duduk di sini saja sampai kita mati? Kalau kita ke kota, di sana juga ada kelaparan. Pasti kita juga akan mati. Lalu katanya, bagaimana kalau kita menyeberang ke kemah tentara Aram? Nah, padahal adik-adik, kalau mereka ke kemah ini, ada 2 pilihan. Mereka mendapat makanan atau mereka mati, dibunuh oleh tentara Aram. Tetapi mereka nekat pergi ke kemah itu. Dan ternyata yang mereka temui kemah itu kosong. Tidak ada orang. Kenapa ya kemah itu kosong? Karena tentara Aram sudah lari dan pergi meninggalkan kemah mereka. Mereka ketakutan. Mereka pikir ada tentara besar yang mau datang menyerang mereka. Jadi mereka pikir itu ada tentara besar yang akan menyerang mereka pada saat itu. Mereka juga mendengar bunyi kereta, bunyi kuda. Padahal itu cuma bunyi-bunyian saja. Itu merupakan cara Tuhan untuk menyuruh pergi tentara Aram dari tempat itu. Lalu adik-adik, 4 orang kusta yang tadi ini, ketika melihat kemah itu kosong, tidak ada orang, mereka masuk lalu makan sepuasnya. Setelah selesai makan, mereka mengambil barang-barang orang Aram itu, yaitu emas, perak, dan pakaian. Tidak hanya itu, mereka pergi ke kemah yang lain dan melakukan hal yang sama. Tetapi kemudian mereka sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak baik. Lalu mereka pergi dan melaporkan ke istana raja atas keadaan kemah yang sudah kosong. Jadi adik-adik itu harus percaya dengan apa yang dinubuatkan oleh Tuhan. Apa yang Tuhan bilang dalam firman itu pasti akan terjadi. Jangan kita menganggap remeh seperti si perwira tadi. Kemudian adik-adik, Tuhan ketika menyatakan kehendaknya, Tuhan bisa memakai siapa saja. Kita lihat 4 orang kusta tadi. Mereka dianggap berdosa dan najis. Tapi Tuhan memakai mereka untuk menyatakan apa yang dinubuatkan oleh Nabi Elisa. Jadi adik-adik, jangan kita meremehkan orang yang hidupnya lebih susah dari kita. Jangan kita menghina mereka. Karena
kita menghina, kita meremehkan mereka, tapi itu bisa jadi justru merekalah yang nanti dihargai oleh Tuhan. Justru seharusnya dalam kekurangan mereka, kita harus menjadi alat penolong yang mendatangkan damai sejahtera bagi mereka. Adik-adik, dari firman ini juga mau mengajarkan kita bahwa ketika Tuhan sudah menolong, jangan kita lupa diri dan menggunakan kesempatan, yaitu melakukan dosa. Seperti keempat orang kusta tadi, mereka lihat kemah itu kosong, mereka makan semuanya, dan mengambil lagi barang tentara Aram. Jadi karena mereka lihat kemahnya kosong, mereka makan terus, makan sepuasnya, terus mereka mengambil barang-barang dari tentara Aram itu, adik-adik. Tidak boleh ya adik-adik, kalau Tuhan sudah menolong, kita harus bersyukur. Dan adik-adik juga harus ingat, orang yang susah, yang juga membutuhkan pertolongan, itu pasti Tuhan ketika menolong adik-adik, Tuhan itu tidak melihat, oh anak ini saja yang ditolong, anak ini tidak usah. Tidak ya adik-adik, Tuhan menolong siapa saja yang membutuhkan pertolongannya. Tuhan tahu setiap keadaan adik-adik. Dalam kesulitan apapun, Tuhan sanggup bekerja melebihi keterbatasan kita. Amin. Nah, Kak Arnold, tadi kita kan udah bersama-sama dengarkan firman Tuhan. Nah, untuk merespon firman Tuhan, kita nyanyikan lagu apa ya, Kak Arnold? Lagu apa ya? Oke, kita akan menyanyi Bapa di Sorga Mengasihiku. Oke adik-adik, kita nyanyi bersama-sama ya dengan penuh ucapan syukur karena Tuhan sudah mengasihi adik-adik dan kakak-kakak juga semua. Oke, kita nyanyikan bersama. Adik-adik, tadi kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang tiba saatnya untuk kita mau berdoa ya adik-adik. Adik-adik di rumah duduk yang manis ya. Gimana sikap berdoa yang baik? Lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu dan juga nafas kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Sampai saat ini kami boleh dapat merasakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, pada pagi hari ini kami mau mendoakan untuk adik-adik klien dalam sekolah mereka, berikan mereka kepandaian, kecerdasan, kepintaran, agar mereka boleh dapat bersekolah dengan baik. Berkati juga proses belajar mengajar mereka ya Tuhan. Berkati walaupun secara online dan tetap muka, berikan mereka semangat dalam mengikuti pelajaran yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu Guru. Pagi hari ini juga tak lupa kami mendoakan untuk kesehatan adik-adik klien. Kiranya Engkau menyertai, memberkati adik-adik klien dalam keseharian mereka. Kami berdoa untuk adik-adik klien yang mungkin terbaring sakit, berkati makan, minuman, maupun obat-obatan yang dikonsumsi, agar mereka boleh dapat sembuh
dan boleh dapat beraktivitas kembali dengan baik tanpa kurang suatu apapun. Kami juga tak lupa mendoakan adik-adik lain yang mungkin di minggu ini yang berulang tahun, kiranya di usia yang baru ini Engkau berkati, berikan mereka kesehatan, jaga, pelihara, lindungi mereka selalu. Tuhan, kami juga mau mendoakan untuk orang tua adik-adik layan, berkati pekerjaan mereka dan juga kesehatan mereka. Tak lupa juga kami berdoa untuk kami sebagai kakak-kakak layan, kiranya Engkau menyertai memberkati kami, berikan kami semangat selalu ya Tuhan. Ini doa dan ungkapan syukur kami yang kami alaskan dalam doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan